Pelemahan sektor properti masih tercermin di kuartal ketiga 2021. Bank Indonesia mencatat penjualan properti masih ambles hingga 15% pada kuartal ketiga 2021. Penurunan penjualan properti residensial terutama terjadi pada tipe rumah kecil yang ambles hampir 33% secara tahunan. Sementara penjualan rumah tipe besar dan tipe menengah justru menunjukkan penguatan. Penjualan rumah tipe besar tumbuh 45,57% dan tipe menengah tumbuh 7,03%. Bank Indonesia menyebutkan faktor penyebab amblesnya penjualan rumah didominasi oleh kenaikan harga bahan bangunan, masalah perizinan, suku bunga KPR, proporsi uang muka yang tinggi, dan perpajakan. Kendati penjualan properti masih loyo, indeks harga properti residensial masih tumbuh 1,41% secara tahunan, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya 1,49% secara tahunan. Menjelang akhir tahun ini, Bursa Efek Indonesia akan kedatangan 3 IPO jumbo, yakni Avian, Cimori, dan Mitratel. Dengan nilai total IPO saham nyaris 30 triliun rupiah. Teranyar, Avian mengumumkan bakal melangsungkan IPO saham dengan target dana mencapai 5,7 triliun rupiah. Avian bakal melepas 10% dari modal disetor dengan harga penawaran 780 hingga 930 rupiah per saham. Kemudian Cimori bakal IPO dengan target dana maksimal sebesar 3,7 triliun rupiah. Dan sebelumnya anak usaha Telkom Indonesia, yakni Mitratel telah menuntaskan proses book building dan menetapkan harga IPO sebesar Rp800 per saham. Dengan begitu, Mitratel akan memperoleh dana jumbo Rp20,4 triliun. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Oktober 2021 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia per Oktober mencapai $81,8 AS per barelnya atau naik $9,6 per barel dibandingkan pada September 2021. Mengutip eksekutif summary tim harga minyak mentah Indonesia, ICP SLC juga naik $9,27 per barel menjadi $81,52 per barel. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan itu antara lain krisis pasokan gas dan peningkatan harga batu bara yang berujung timbulnya krisis listrik di Eropa dan Asia menjelang musim dingin. Kenaikan harga gas dan batu bara itu meningkatkan permintaan minyak mentah sebagai bahan bakar pengganti. Faktor lainnya, kesepakatan OPEC Plus untuk tidak menambah peningkatan produksi dan hanya melanjutkan kenaikan produksi 400.000 BOPD per bulan. Ekonomi Malaysia pada kuartal ketiga 2021 mengalami kontraksi 4,5%. Meski pada kuartal kedua lalu ekonomi negeri jiran ini melesat hingga 16,1%. Realisasi ini jauh di bawah ekspektasi para pelaku pasar. Konsensus yang dihimpun Reuters memperkirakan ekonomi Malaysia akan mengalami kontraksi minus 1,3%. Bank Negara Malaysia menyebut meskipun ekonomi Malaysia pada tahun kuartal ketiga tahun ini mengalami kontraksi, namun pada kuartal keempat mendatang ekonomi Malaysia diperkirakan akan pulih, didorong pelonggaran pembatasan sosial dan dilanjutkannya kembali kegiatan ekonomi. Sejak tahun lalu, pemerintah Malaysia telah menggelontorkan stimulus 530 miliar ringgit atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Selain itu, Bank Sentral Malaysia telah memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin untuk menahan dampak pandemi. Dua raksasa e-commerce Cina, Alibaba dan JD.com, mencatatkan rekor penjualan dalam pesta diskon online bertajuk Single Day. Rekor penjualan terjadi di tengah kekhawatiran daya beli masyarakat dan tekanan pemerintah Cina terhadap perusahaan teknologi, tak terkecuali e-commerce. Alibaba mencatatkan volume transaksi selama 11 hari gelaran pesta diskon Single Day mencapai 540,3 miliar yuan atau 1.200 triliun rupiah, naik lebih dari 8% dari GMV tahun lalu. Sementara itu, JD.com mencatatkan volume transaksi 349,1 miliar yuan atau setara 776 triliun lebih selama Single Day berlangsung.